dari hati dan pikiran Jokowi itu apa sekarang yang ada. Tidak sedang berpikir tentang bangsa, tidak berpikir bagaimana anak-anak bangsa ini bisa punya lapangan pekerjaan, tetapi berpikir bagaimana melanggengkan kekuasaan Prabowo Gibran 2 periode. Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Kembali diinterupsi pemirsa, tadi saya bertanya kepada Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, tadi dikatakan video itu video lama, sehingga jangan-jangan sudah tidak relevan lagi sekarang. Saya jadi agak sedikit bingung ya, karena kalau kita ikuti statement Jokowi yang dikutip oleh media, statement itu kan muncul ketika Barajepi kalau tidak salah pulang dari Solo setelah mau kongres itu, ada yang bertanya kepada Jokowi bagaimana sikap Jokowi tentang Prabowo Gibran. Prabowo Gibran diarahkan untuk didukung oleh relawannya 2 periode. Anda itu yang muncul. Anda ada di situ? Ada di situ nggak? Ini bukan soal di situ atau tidak. Kita kan saya sampaikan tadi kita mengutip dari media, oke? Dan Barajepi mengkonfirmasi itu, oke? Tapi sekarang kita bukan bicara tentang tempusnya, tetapi apa yang disampaikan oleh Jokowi itu relevan atau tidak. Karena kalau Bang Bestari tadi sampaikan itu waktu kampanye, saya pikir tidak akan ada orang berkampanye bicara 2 periode ya. Itu jadi semakin aneh dan semakin janggal. Kenapa dan memang ada ya memang sudah biasa juga Pak Jokowi sen kiri belok kanan. Oke, tapi kita bicara tentang topik apa yang disampaikan. Saya pikir bagi kami di PD Perjuangan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini sama sekali tidak relevan saat ini untuk disampaikan. Kita sedang berpikir bagaimana sebetulnya membuat rakyat ini bisa gampang mendapat pekerjaan. Membuat rakyat ini bisa gampang sekolah. Itu yang kita pikirkan sekarang. Tapi ketika Jokowi muncul dengan statementnya dan dikonfirmasi oleh media ke beliau dan diiyakan, artinya kita tahu dari hati dan pikiran Jokowi itu apa sekarang yang ada. Tidak sedang berpikir tentang bangsa, tidak berpikir bagaimana anak-anak bangsa ini bisa punya lapangan pekerjaan, tetapi berpikir bagaimana melanggengkan kekuasaan Prabowo Gibran 2 periode. Dan ini justru kita melihatnya bahwa ada ketakutan, keresahan dan kegelisahan dari Jokowi sendiri tentang nasib politik Gibran. Itu yang kita tangkap, sehingga Jokowi ingin menyelamatkan sedini mungkin perahu dari kekuasaan Gibran. Harus ditempelkan tetap ke Prabowo. Sebab apabila tidak, maka Gibran karir politiknya menurut kita akan berakhir. Jadi itu yang ditakutkan oleh Jokowi. Baik, Bang David, jangan-jangan kalau tidak nempel Pak Prabowo, Mas Gibran. Iya, justru apa yang disampaikan Bung Ferdinand ini sebenarnya justru sebaliknya ya. Karena Jokowi ini seorang negarawan, dia tahu persis apa situasi yang terjadi hari ini ya. Makanya beliau menyampaikan statement untuk mendukung secara full semua program-program kerakyatan Prabowo Gibran ya. Termasuk untuk mengatakan bahwa Gibran gak ada kepentingan untuk maju menjadi capres 2029. Makanya statement untuk mengatakan 2 periode itu mau mengatakan bahwa Gibran tidak ada keinginan maju 2029 karena yang akan ditopang adalah kepemimpinan Prabowo didampingi Gibran 2 periode. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa ini menjadi sesuatu yang hangat, hiruk pikuk ketika seorang Jokowi berbicara. Karena apa? Saya selalu sampaikan bahwa Jokowi ini kan batuk aja itu selalu dianalisis secara mendalam ya. Apalagi bicara yang memang nuansanya berbau politik. Beliau ini seorang negarawan mantan presiden ya. Nggak ada di Republik ini mantan presiden ya. Sudah nggak menjabat yang rumahnya penuh sesak massa sampai hari ini. Nggak ada. Coba sebutkan siapa. Nggak ada seperti itu yang karena kedua, mantan presiden yang lain cenderung memberi kesempatan kalau kepada tadi presiden dikatakan yang ada. bahwa bukan negarawan, justru beliau negarawan tulen. Apa? Beliau turun menjadi presiden, nggak ada partai yang dipimpin apa segala macam. Tetapi arus bawah ini grassroots itu punya kerinduan yang begitu dalam pada seorang Jokowi. Karena apa? Ideologi punya satu. Jokowi punya ideologi tadi. Indonesia sentris ya. Sebagai tokoh yang memang punya keinginan untuk sebagai representasi politik egalitarianisme ya. Tidak membeda-bedakan. Perkotaan, desa dari Aceh sampai Papua semua dibangun secara merata. Hanya di periode pemerintahan Jokowi. Orang-orang Papua hari ini terus menangis, Pak Jokowi kapan datang lagi lihat kami walaupun Bapak sudah nggak presiden. Itu ekspresi sebuah kerinduan terhadap apa yang... Jadi estafet itu ingin diserahkan kepada Gibran atau ke Pak Prabowo untuk Pak Prabowo 2 periode itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Dengan catatan bahwa semua program di periode pertama ini harus berjalan dengan baik. Makanya kami sebagai relawan sekarang begini.
Jokowi kan nggak memimpin partai sebagaimana misalnya Ibu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo kan. Tapi Yang dipunyai itu adalah arus bawah, partai ya, jadi. arus bawah dan representasi relawan yang oke. Ini kan barulah. Tapi selama ini kan nggak punya kekuatan politik. Makanya saya bilang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari statement Jokowi. Normatif aja. Emang nggak ada yang takut. Jangan yang harus ditakuti. Yang justru menggelitik dari Jokowi mengatakan bahwa nggak ada ngapain dukung Anies maju lagi atau dukung Ganjar maju lagi. Itu yang bisa menggelitik. Tapi kalau dukung Prabowo Gibran nggak ada yang sesuatu yang harus direspon secara berlebihan ya. Tetapi karena Jokowi itu tokoh menakutkan pada lawan politiknya. Nggak ada. Jokowi itu tidak menakutkan sama sekali. Bagi kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata udah jangan mikir dulu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Lo itu mengambil kan tadi Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil alih? Tidak ada yang menakutkan Jokowi. Tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional justru kita menjadi terganggu. Gini, pemerintahan ini subjektivitas saja. Itu bukan karena subjektivitas. Kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Bukan ke situ arahnya. Ini serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa dari mana coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo kemarin tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Bagaimana sekarang sudah presiden? Tapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Yang pasti bahwa statement seperti ini, itu adalah partai pemenang pemilu dan PSI tidak masuk di parlemen. Itu yang pasti. Masyarakat jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. Menjadi bulat. Udah kita ke sini aja. Yang pasti itu juga tadi. ikut yang kalah kan. PDI Perjuangan saya kira itu. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu. Hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda ini jangan gajah, bos gajah. Anda jangan mengatasi situasi. Gajah Anda itu gajah kecil. Oke, kita ada gajah kecil. Saya ke Bung Pangi deh. Bung Pangi, analisis Anda seperti apa? Iya, saya ingat soal yang satu paket itu presiden wakil presiden itu 2 periode itu jarang sejarahnya ada di Indonesia. Dan di periode kedua biasanya incumbent itu bicara untuk memberhentikan semua paket ini kan nggak mungkin dia juga membesarkan di luar kader dia. Atau sama sekali tidak memakai kadernya. Karena setelah dia tidak lagi the ruling party berkuasa, dia memikirkan siapa yang jadi nih. Apakah akan memberikan jalan ke Gibran? Boleh nggak itu? Boleh nggak? Itu ada yang dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Tapi secara konstitusi boleh tidak? Tapi mau nggak Prabowo mengasih jalan nggak itu? Ada. Jangan pikirkan Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo sudah punya keputusan sendiri. Saya tanya Anda sebagai peneliti, boleh tidak orang punya harapan? Itu tergantung boleh kebutuhan. Tidak. Enggak, tergantung kebutuhan elektoralnya. Iya, kalau Prabowo itu jadi dengan sandal jepit, tidak perlu Saya berharap besok Bung Pangi menjadi gubernur. Nah, boleh gini, kan? Bisa gini. Boleh dong. Kalau MBG ini sukses, ya, semua partai kan tsunami kan dampak appropriating tinggi. Prabowo nggak usah kampanye ke daerah-daerah keliling seperti Gibran hari ini yang pergi ke sekolah-sekolah. Maksudnya Anda lagi ngomongin Pak Prabowo apa Pak Jokowi ini? Dengar. Ini nggak perlu Prabowo itu keliling daerah. Dia cukup tidak perlu kampanye. Dia hanya pergi ke PBB, keluar dari negara ke negara. Ya. Sementara Gibran hari ini gerasa gerusuk keluar ke daerah, masuk kampung, masuk ke sekolah, nggak masalah kan? Tapi artinya kalau memang nanti ini yang menang, memang kan tidak ada lawan tanding yang sebanding. Memang nggak akan mungkin dipasangkan. Menarik tapi bisa mungkin dipasangkan dengan sandal jepit pun. Kalau memang itu tidak perlu, ya Prabowo akan cari yang lain. Meskipun ada banyak variabel untuk menentukan kemenangan gitu ya. Targeting besok, tingkat kepuasan besok. Nggak perlu. Tapi kalau menarik yang Bung sampaikan bahwa nggak ada sejarah Pilpres di Indonesia yang pasangannya itu paketnya 2 kali terpilih. Baru 2029 akan terjadi. Satu, karena apa? 2029 silent majority itu basis masa Jokowi itu berkolaborasi dengan basis masa Prabowo itu sulit untuk ditandingi hari ini. Silent majority ada di pihak
Jokowi Gibran. Gibran kalau dibilang tadi dipertanyakan di mana Gibran ketika misalnya terjadi kerusuhan. Gibran bekerja dengan senyap. Beliau ke Papua sampai ke Papua Nugini ketika kerusuhan karena ditugaskan oleh seorang Presiden Prabowo. Dia menunaikan tugas dalam kapasitas sebagai wapres yang Anda yakin sulit tertandingi begitu ya? Oh, susah sekali, sangat susah. Oke, sebagai partai terbesar dan pemenang seperti apa nih Bang Ferdinand? Ya, yang jelas gini, kita sebetulnya tidak ingin masuk dalam soal Prabowo Gibran atau siapa. Bagi PD Perjuangan saat ini jelas bagaimana kita mengeluarkan masalah Indonesia ini dari permasalahan yang timbul akibat warisan dari Jokowi. Kita melihat bahwa banyak sekali warisan masalah yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama masalah konstitusi, masalah hukum, masalah politik, masalah ekonomi. Kita ini semua sekarang bermasalah. Dan itu adalah warisan Jokowi. Dan PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari berbagai macam masalah ini. Jadi kalau sekarang ada yang sudah bicara tentang paket 2 periode, itu yang membuat kita menjadi lucu. Ini orang sebetulnya mau ngapain sekarang? Gitu pertanyaan kita. Ini orang mau ngapain? Nanti kita bahas lengkapnya usai jeda berikut pemirsa. Interupsi segera kembali.